Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kebunku Dapurku. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah berada di kebun belakang rumah ya. Di hadapan aku ada tanaman ini teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ini tanaman apa, tapi mungkin sebagian yang lain belum pernah mengetahui ini jenis tanaman apa gitu. Ini kalau di lokasi tempat tinggal aku di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya, kita menamakannya ini tanaman caon. Tapi di lokasi yang lain menyebutnya ini cao teman-teman, dan ada yang menyebutkan ini namanya cincau. Nah, tanaman caon ini jenis tanaman yang merambat teman-teman. Ini aku tanam, ini batangnya merambat. Di sini aku tanam di antara daun ketela. Ini daun ketelanya ada dua jenis, yang satu yang berbentuk seperti jari dan yang satu yang lebar-lebar seperti ini. Ini aku tanam di antaranya. Nah, ini merambat di sini. Aku rambatkan, dan ini aku rambatkan di di tali tampar ya, di tali tampar. Tapi sengaja aku merambatkannya tidak naik ke atas ya teman-teman. Jadi merambatkannya aku gini aja, yang rendah, karena kalau ke atas aku kan nggak bisa ngambil nantinya. Nah, ini tanaman ini daunnya bisa dimanfaatkan jadi minuman yang sangat lezat loh. Dan tentunya minuman yang menyehatkan, karena ini berasal dari tumbuhan dan menanamnya secara organik teman-teman, tidak memakai pupuk kimia apapun. Nah, untuk teman-teman yang sudah familiar dengan tanaman ini pasti sudah mengetahui bagaimana cara membuat daun-daun ini menjadi minuman yang segar ya. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah tahu, ayo aku tunjukkan bagaimana cara membuat daun-daun ini menjadi minuman yang segar dan menyehatkan. Sekarang kita ambil ini daun-daunnya. Nanti kita ngambilnya untuk daun-daunnya yang sudah berwarna agak hijau pekat ya teman-teman ya. Karena yang termanfaatkan dari daun ini nanti saripatinya itu dari klorofilnya atau dari zat hijau daunnya, sehingga kita ambil yang sudah agak pekat-pekat. Sekarang ayo kita ambil daunnya ya, dan kita bawa ke dapur, kita bikin minuman yang segar. Kita mulai ambil daunnya. Ini aku udah dapat 1 genggam, ini yang akan aku buat jadi minuman ya. Terus ikuti video ini biar teman-teman tahu bagaimana cara membuat minuman cincau atau minuman caon ini. Dari sini kita menuju ke sana ya, kita ambil daun sereh ya. Kita ambil 2 lembar aja ya.
kita ambil 2 lembar. Setelah itu kita ambil daun pandan di halaman depan ya. Kita udah di halaman depan. Kita ambil daun pandan ini di bawah pohon jambu teman-teman. Ini, tapi daun pandannya sudah gundul teman-teman. Ini karena sudah sering banget diambil. Tapi itu ada yang masih kecil-kecil yang harusnya sudah aku kembang biakkan ini. Belum sempat mengembang biakkan. Kita ambil yang kecil ini aja satu ya. Ini cawan yang kita petik tadi sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ini serehnya aku ikat seperti ini. Dan ini daun pandan. Kemudian ini santan yang nanti aku bikin juroh ya kalau di tempat aku namanya. 1 mangkok santan ini, dan ini gulanya 7 sendok makan tadi teman-teman, dan sedikit garam. Kalau untuk gulanya itu sesuai selera ya. Kalau teman-teman ingin lebih manis ditambah, kalau memang tidak suka yang manis-manis ya dikurangi gulanya. Dan biasanya kalau aku bikin cawon 10 lembar ini itu untuk 1 gelas air. Ini teman-teman, ini karena ini agak banyak sehingga aku bikinnya itu 4 gelas air matang, atau bisa juga kalau tidak air matang, air mineral. Pokoknya air yang sudah siap untuk diminum, bukan air mentah ya teman-teman, karena nanti tidak direbus. Mohon maaf teman-teman, nanti aku langsung meremas-remas pakai tangan ya, tapi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Daun cawan yang sudah kita petik tadi aku remas-remas semuanya teman-teman. Dan nanti aku juga mau bikin yang dengan cara di blender ya. Nanti aku ambil lagi daunnya di belakang dan langsung aku blender, biar teman-teman tahu perbedaan hasil dari remasan dengan tangan langsung dan hasil dari yang kita blender. Alhamdulillah ini sudah dapat 1 mangkok ini ya. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam kulkas dulu, insya Allah setengah jam dia sudah kenyal ya. Dan ini aku masukkan ke tempat pembuatan kompos. Sekarang saatnya kita membuat kuahnya ya, atau juruhnya. Kita masukkan sama-sama aja karena tidak membutuhkan waktu lama ya. Nanti sekali sudah mendidih, 1 kali aja sudah kita angkat. Ini tadi daun pandannya sudah aku potong jadi 3, sudah aku masukkan juga sama daun serainya. Kita nyalakan kompornya. Ini sudah hampir mendidih teman-teman. Kenapa aku kasih daun pandan dan serai? Kalau biasanya kan orang-orang mungkin membuatnya dengan vanilya atau framboz yang bikin aroma seger. Tapi kalau aku lebih suka pakai daun serai sama daun pandan teman-teman. Jadi insya Allah lebih menyehatkan ya, karena ini alami dan juga menanamnya secara organik. Coba aku aduk sekali lagi. Habis itu kita angkat nanti. Udah, kita matikan kompornya ya. Nanti aku sajikan pada saat santan ini sudah dingin dan cau yang aku letakkan di kulkas kenyal.
Teman-teman, ini tadi aku udah ambil lagi daun caunnya yang nanti akan aku blender. Tangan buka ya. Ini ampasnya nanti sama seperti yang tadi kita masukkan ke dalam kompos teman-teman, dan ini hasilnya yang dari blender ya. Kita masukkan ke dalam kulkas juga. Kita ambil daun mint teman-teman ya. Kita pakai untuk di atas caun nanti. Ini hasil caon yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk yang ini yang sudah kita blender, dan yang ini yang hasil kita remas-remas ya. Nanti kita bandingkan apa bedanya hasil yang diremas sama yang di blender. Sebelum aku sajikan, aku akan cicipi dulu dua ini dan akan aku kasih tahukan ke teman-teman apa bedanya caon yang dibuat dengan hasil remasan dan caon yang dibuat dari hasil blender. Ini aku ambil yang dari blender dulu ya. Coba aku icipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini dari yang hasil remasan. Teman-teman, perbedaan antara hasil yang di blender dan hasil remasan itu ada pada teksturnya. Kalau untuk yang hasil dari blender, karena kan di blender nih ampasnya kan lumat ya, meskipun kita saring tapi ada sedikit terasa ampasnya. Kalau untuk yang remasan ini lebih terasa ringan dan lembut karena dia tidak lumat ampasnya. Sekarang aku siapkan ini udah aku 4 gelas ini untuk anak aku sama mas suami ya.
Alhamdulillah, caon atau cincau dari hasil kebun sendiri sedang kami nikmati dan rasanya lezat teman-teman, dan insya Allah sehat karena kami menanamnya secara organik. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang di channel Kebunku Dapurku. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Alhamdulillah, caon udah dinikmati. Gimana? Senang sekali teman-teman sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.